وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kemudian dia mau Jumatan, tapi etikatnya baik. Dia bilang dulu kepada saudaranya, saya Jumatan boleh enggak? Kan saudaranya ada yang pengurus kelompok. Nah, dia bilangnya nggak apa-apa. Jumatan gak oleh, nggak apa-apa. Tapi setelah dia mandi, waktu itu mandi. Semoga pelakunya mendengar ini ya. Sampai mandi kemudian ini yang pengurus kelompoknya ini nututi. Datang ke rumahnya, dikira mau jemput ajak Jumatan, malah dibilangin nggak usah Jumatan di masjid ini, monggo silakan di mana. Akhirnya terus hubungi saya, ya sudah ikut saya Jumatan, kebetulan saya yang khutbah saat itu. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah kita oleh Allah diberikan kenikmatan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan terutama kita masih insyaallah tetap dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan keadaan lancar dan semangat, sehat. Semoga sampai selesai dalam keadaan semangat dan tetap sehat sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tak ada kata lain, tak ada kata selain kita setiap harinya, mungkin ya setiap hari, atau ya kalau nggak setiap hari ya sempatlah. Ketika kita sempat, tak ada kata lain untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk terus semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kenapa? Terutama kita tujukan kepada saudara tua kita untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Oh ya, kenapa? Karena diakui atau tidak diakui, karena dirasakan atau tidak dirasakan, salah satu media yang bisa sebagai wasilah untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat adalah dengan media YouTube, salah satu dari beberapa puluh media, sehingga kita bisa menembus jarak tanpa batas. Bahasanya menembus jarak tanpa batas artinya batas-batas yang mungkin dilarang oleh pengurus Jokam atau pemimpin Jokam untuk mendengar, melihat, tapi kenyataannya luar biasa sekali. Alhamdulillah banyak yang merespon, dan hampir setiap hari saya mendapatkan curhatan atau mendapatkan pengin saran bagaimana saya masih di dalam ini dakwaan saya seperti ini. Artinya sedikit banyak memberikan kontribusi untuk menjadikan saudara tua kita untuk menjadi sadar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Masih dengan tentang masalah kemarin ya. Sebenarnya kita bicara umum aja tentang masjid yang ada di Malang. Di Malang Timur, masjid di Jalan Kerinci, punyanya Bapak Gatot insyaallah. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Harapan kami sebagai mantan sih sebenarnya tidak sekejam seperti halnya Jokam memperlakukan mantan. Jadi ketika mantan itu
Kenapa masjid-masjid mantan kemudian diminta atau diwakafkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan wakaf masjid Baitullah, sebagai Baitullah, salah satu Baitullah, rumahnya Allah. Kejadian ini sudah beberapa kali, artinya ada beberapa kali contoh, misalnya di Majenang punyanya Pak Jenderal Nur Faizi, kemudian di Blitar, kemudian di Malang ini juga, kemudian di mana itu, di Balikpapan. Nah, ada beberapa yang menghubungi saya juga yang ternyata juga sama. Jadi beliau, sebagian ada yang mengatakan itu masjid itu atas nama bapak saya atau kakak saya. Namun alhamdulillah sudah kita sudah mulai agak sadar tentang kesesatan atau syubhat yang ada di Jokam. Lalu bagaimana langkah-langkahnya Ustadz? Ya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, perlakuan mantan terhadap Jokam itu sebenarnya tidak sekejam perlakuan Jokam terhadap mantan. Ketika berbicara masjid, jangankan bicara masjid, bicara ibadah yang sifatnya umum saja, misalnya Jumatan, dan itu hak, semoga ini yang pelakunya mendengarkan. Itu ada salah satu tamu saya, ada orang sini, lalu alhamdulillah dia di Jakarta sana menikah dengan orang sini, akhwat sini. Lalu di Jakarta, tempatnya di Jakarta, sampai sana dia alhamdulillah bisa hijrah. Lalu sampai sini, saudaraku, di Tawangmangu sini, di daerah saya ini, kebetulan beda kelompok, beda tempat, beda RT, beda RW. Jadi kan kompleks Cukam. Padahal sepupu atau saudaranya itu jadi kiai kelompok misalnya. Kok misalnya memang benar ada jadi kiai kelompok atau pengurus. Nah, waktu Jumatan sudah saya bilangin, nanti Jumatan bersama saya aja di masjid ini, di masjid A lah istilahnya. Aku tak nyoba dulu ke masjid Jokam, boleh enggak? Akhirnya ini yang tamu ini dari Jakarta ini kan dia pulang ke sini mungkin pas hari raya insya Allah ya, kalau nggak salah lah. Kemudian dia mau Jumatan, tapi etiketnya baik. Dia bilang dulu kepada saudaranya, saya Jumatan boleh enggak? Kan saudaranya ada yang pengurus kelompok. Nah, dia bilangnya nggak apa-apa. Jumatan gak oleh, nggak apa-apa. Tapi setelah dia mandi, waktu itu mandi. Semoga pelakunya mendengar ini ya. Sampai mandi kemudian ini yang pengurus kelompoknya ini nututi. Datang ke rumahnya, dikira mau jemput ajak Jumatan, malah dibilangin nggak usah Jumatan di masjid ini, monggo silakan di mana. Akhirnya terus hubungi saya, ya sudah ikut saya Jumatan, kebetulan saya yang khutbah saat itu. Itu dengan personal mantan yang mana mengikuti ibadah secara umum. Artinya Jumatan itu kan umum tuh ya. Jumatan itu kan walaupun saya tidak menolak, saya tidak menafikan seperti masjid-masjid di pinggir jalan yang Jokam itu juga membuka pintu lebar untuk masuk, tidak apa-apa, dan itu memang seharusnya seperti itu. Lalu perlakuan masjid yang misalnya ada sengketa seperti ini, kemudian misalnya yang mewakafkan kemudian menyerahkan atas nama Jokam. Hidayah nggak tahu, Allah memberikan hidayah, kita nggak tahu Allah. Kita nggak tahu Allah kapan membuka hatinya, kita nggak tahu. Suatu saat pemilik masjid ini kemudian tersadarkan, Allah memberikan hidayah. Lalu apakah perlakuannya juga sama? Tentunya berbeda. Yang ada nggak boleh masuk, dan itu sudah terjadi dari beberapa kasus, beberapa permasalahan seperti itu. Makanya Pak Gatot ini etiketnya baik. Daripada saya nanti dibalik namakan misalnya, apalagi informasinya itu masih satu pekarangan dengan rumahnya, artinya bangunan masjid itu masih satu pekarangan dengan rumahnya, ya sangat membahayakan sekali. Kan kita nggak tahu juga, dan kita ketika itu Jokam juga nggak pernah mempunyai suudzon lah,
nanti apakah hijrah atau tidak kan nggak pernah, insya Allah seperti itu. Nah akhirnya Pak Gatot ini ya sudah ditutup dulu aja lah sementara, karena bagaimanapun masjid itu kalau sampai dimanfaatkan, saudaraku semua yang menyimak, katanya para guru-guru kami, para ustadz-ustadz, kalau sampai dimanfaatkan untuk sebuah hizbiyah, maka masjid ini tentunya tidak sesuai dengan fungsi masjid. Masjid ini difungsikan untuk izzatil Islam, untuk kemuliaan Islam. Islam bukan sebuah golongan. Para guru-guru kami, para masyayikh mengajarkan bahwa walaupun antum membiarkan itu, walaupun buat ngaji, sebenarnya secara kasat mata biasa-biasa saja, namun itu sebenarnya dalam rangka untuk membentuk hizbiyah, dalam rangka untuk membentuk asobiyah, membentuk seakan-akan golongannya yang paling benar, dan itu kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Dan kita dulu juga aktivis, juga termasuk pengisi-pengisi. Nyaris kita tidak pernah menyuarakan tentang Islam secara kafah, artinya secara apa itu, li'izzatil Islam, tapi jamaah. Sehingga ketika beliau menutup kemudian nanti dimanfaatkan kepada kaum muslimin, artinya Jokam pun kaum muslimin. Tafadhalu. Saya mewakili Pak Gatot mungkin ya. Ketika antum misalnya Pak Gatot itu mengadakan suatu pengajian sunnah, yang dimaksudkan sunnah itu kajian-kajian selain Jokam dipersilahkan. Monggo ngaji, monggo, nggak apa-apa. Ya, namun antum bisa menjawab apakah mau atau tidak. Tentunya jawabannya pasti tidak mau. Kalau mantan itu misalnya membuka masjidnya untuk kaum muslimin, dikembalikan wakaf kepada wakafnya untuk kemakmuran orang Islam, untuk ibadahnya muslimin. Sehingga perlakuannya ya jauh berbeda. Tapi kalau misalnya itu suatu saat, misalnya kala itu kemudian dikuasai oleh Jokam, tentunya ketika yang punya tanah, yang sudah diwakafkan, yang punya tanah pun ketika beliau hijrah, maka sangat sulit untuk masuk ke masjid itu, dan itu sudah beberapa kali sudah ada beberapa permasalahan tentang masalah itu. Oke, insyaallah demikian saudaraku. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.